Hai teman-teman, apakah kalian tahu bahwa di Indonesia ada sebuah danau yang sangat besar dan indah yang bernama Danau Toba? Danau ini terletak di Sumatera Utara dan memiliki panjang sekitar 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman hingga 530 meter. Luas Danau Toba adalah 1130 km persegi. Jadi, Danau Toba kira-kira setara dengan 158.000 lapangan sepak bola. Wow, itu benar-benar besar bukan? Danau Toba adalah danau vulkanik yang begitu besar, sehingga jika kamu berdiri di tepinya, kamu mungkin akan berpikir bahwa kamu sedang melihat lautan daripada danau. Tapi, tahukah kalian bahwa Danau Toba ini sebenarnya adalah bekas letusan gunung berapi yang sangat dahsyat? Ya, gunung berapi itu adalah Gunung Toba yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak bersama. Gunung Toba adalah salah satu dari banyak gunung berapi di Indonesia yang terbentuk sebagai akibat dari letusan gunung berapi supermasif berkekuatan VEI 8. VEI adalah singkatan dari Volcanic Explosivity Index, adalah skala numerik yang mengukur ukuran relatif ledakan dari letusan gunung berapi dan sejarah letusan. Kedahsyatan letusan gunung api raksasa Toba itu bersumber dari gejolak bawah bumi yang sangat aktif. Lempeng lautan Indo-Australia yang mengandung lapisan sedimen menghujam di bawah lempeng benua Eurasia, tempat duduknya Pulau Sumatera, dengan kecepatan 7 cm per tahun. Gesekan dua lempeng di kedalaman sekitar 150 km di bawah bumi itu menciptakan panas yang melelehkan bebatuan, lalu naik ke atas sebagai magma. Gunung berapi bisa meletus dengan berbagai cara. Ada yang tenang, sedang, dan ada pula yang hebat. Letusan gunung berapi yang hebat disebut sebagai letusan supervolcano karena bisa mengeluarkan material muntahan sebanyak lebih dari 1000 km kubik. Masa letusannya 100 kali lebih besar daripada letusan gunung terbesar dalam sejarah modern. Ya, letusan Gunung Tambora di Indonesia pada tahun 1815 yang mengakibatkan tahun tanpa musim panas di belahan bumi utara. Nah, Gunung Toba adalah salah satu contoh dari letusan supervolcano. Letusan ini terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu dan merupakan letusan gunung berapi terbesar dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan ini menghasilkan abu sejauh 9.000 km hingga ke Afrika Selatan. Total volume endapan yang meletus bisa melebihi 5.000 km kubik. Letusan ini juga menyebabkan gempa dan banjir yang hebat dan menghancurkan banyak wilayah di sekitarnya. Letusan ini bahkan mempengaruhi perubahan iklim di seluruh dunia karena abu yang menutupi langit bisa menurunkan suhu bumi hingga 10 derajat Celcius. Nah, Danau Toba adalah bekas kaldera besar Gunung Toba. Kaldera merupakan sebuah kawah vulkanik sebagai akibat adanya proses erupsi yang sangat besar disertai dengan runtuhnya batuan penyangga ke dalam dapur magma di dalam gunung. Danau Toba terbentuk dari 3 letusan besar. Letusan pertama terjadi pada 800.000 tahun yang lalu, menghasilkan kaldera di sisi selatan. Kemudian letusan kedua pada 500.000 tahun lalu membentuk kaldera di sisi utara. Dan baru pada letusan yang ketiga, yang juga menjadi letusan terbesar, akhirnya mengubah Gunung Toba menjadi sebuah danau. Lalu, bagaimana dengan manusia yang hidup pada saat itu? Apakah mereka punah karena letusan Gunung Toba? Ternyata, tidak semua manusia mati karena letusan ini. Ada beberapa manusia yang bisa bertahan hidup
karena mereka tinggal di tempat yang relatif terlindung dari dampak letusan, seperti di Afrika dan India. Manusia-manusia ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi nenek moyang dari manusia modern. Jadi, kita semua sebenarnya memiliki hubungan dengan manusia yang selamat dari letusan Gunung Toba. Hingga kini, sejarah dan dampak letusan Gunung Toba yang memunculkan Danau Toba ini masih menjadi bahan penelitian bagi para peneliti. Nah, itulah cerita singkat tentang letusan Gunung Toba yang membentuk danau yang kita kenal sekarang. Letusan ini adalah salah satu peristiwa alam yang luar biasa yang bisa mengubah bentuk bumi dan sejarah manusia.